Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Di sini Adan dari Urban Kurban akan mengajak teman-teman semua melihat hewan-hewan yang akan dikurbankan. Penasaran? Kita langsung lihat aja ke kandangnya, yuk. Ya, sekarang saya berada di kandang hewan-hewan yang akan dikurbankan. Jadi teman-teman di sini bisa melihat kondisi dan situasi kandangnya seperti apa dan kondisi hewannya seperti apa. Kenapa sih namanya Urban Kurban? Mungkin ada yang penasaran. Jadi di sini kami menawarkan bagi kaum urban yang identik dengan kesibukannya aktivitas yang padat. Nah, di sini Urban Kurban hadir memberikan solusi ibadah kurban yang efisien, mudah, efektif. Karena apa? Di sini kami menawarkan produk kurban berupa kaleng. Tapi jangan khawatir untuk kehikmatan dalam berkurban karena Urban Kurban sudah menyesuaikan tuntutan dan syariat Islam. Mas ini lagi feeding ya, lagi beli makan nih. Nah, biasanya campuran makanan di sini tuh untuk kambing-kambing gimana ya pemberi pakannya? Kita pakai ampas tahu sama singkong ya gitu, dicacak gitu kan. Nah, itu kenapa tuh? Apakah biar gizinya bagus apa bagaimana? Ya kalau ampas tahu kan dia lebih ini ya, nutrisinya gitu kan buat pakan lah, lebih ini kan konsentrat dicampur pakai ampas tahu lebih nafsu makannya gitu. Nah, biasanya kriteria yang cocok untuk siap kurban itu seperti apa ya? Yang siap buat kurban, kita yang kayak gini lah udah mulai bagus. Biasanya ini dikasih makan, ini pakannya tiap hari kayak gini, apa dicampur rumput apa bagaimana? Ya kita tiap hari kayak gini makannya. Oh, jadi nggak dikasih rumput gitu ya? Ya kalau rumput kita campurannya dikit aja gitu Pak. Oh, karena apa tuh? Ya karena kan alasannya? Kita diutamain kan konsentrat gitu Pak. Di sini pakannya gitu kan lebih bagus gitu kan. Itu fungsinya konsentrat itu tuh lebih ke kambingnya, ke dagingnya akan berdampak apa tuh? Apa lebih enak, apa lebih cepat gede, apa bagaimana? Ya lebih cepat gede sih. Oh, lebih cepat gede ya? Oh. Mungkin itu ya dari yang tadi feedingnya. Nah, ini proses feedingnya, pemberi makannya ternyata di sini tuh tadi kata Masnya yang suka memberi pakan di sini bahwa kambing-kambing di sini tuh yang sudah ada di sini diberi makan berupa konsentrat. Jadi campurannya tuh ada ampas tahu dan dicampur rumput. Itu rumputnya sedikit aja sebagai campuran karena di sini itu konsentrat agar kualitas dagingnya lebih baik dan kambingnya pun lebih cepat gede. Urban Kurban menyediakan paket hemat, reguler, istimewa dengan range mulai dari 18 kg sampai 22 kg. Dan ini semua akan diproduksi menjadi daging kaleng seperti ini. Yuk kita langsung saja lihat bagaimana proses pengalengan daging dombanya untuk siap saji atau siap santap. Ya, sekarang saya akan mengajak ke tim produksi untuk melihat pengemasan daging kurban dalam bentuk kaleng. Kita simak langsung yuk.
saya di sini sudah bersama dengan Mbak Sinta. Mungkin teman-teman semua sini ada yang penasaran bagaimana proses daging itu di kaleng dan apakah steril atau sudah sesuai dengan proses yang sudah ada di Indonesia ini. Jadi bisa Mbak Sinta yang bisa jelaskan itu semua. Silakan Mbak Sinta. Oke, makasih. Jadi di sini itu kita di ruang pengolahan atau pengalengan. Di sini kita ada beberapa ruang, yaitu ada ruang bahan kemas, ada ruang bahan baku, terus dilanjutkan ada ruang uji lab juga. Terus nanti untuk bahan baku itu masuk, itu ada namanya passbook. Jadi ketika ruang antar orang atau orang untuk masuk dengan ruang bahan baku yang akan masuk ke ruang pengolahan itu berbeda gitu. Terus nanti proses selanjutnya yaitu pemotongan daging gitu kan. Untuk proses selanjutnya nanti direbus, ada perebusan, terus ada pengolahan bumbu, habis itu juga ada penimbangan. Setelah penimbangannya sesuai nanti dilanjutkan penyimeran, atau di sini kita setelah disimer langsung bisa masuk ke sterilisasi gitu. Sterilisasi ini kurang lebih 100 sampai 120 menit kurang lebih. Dalam satu retort itu kita ada 84 kaleng, dan itu setelah disteril. Kenapa sih mungkin banyak ya teman-teman yang nanya kok bisa tahan sampai 3 tahun gitu kan. Karena sterilisasi ini membunuh mikroba, beberapa mikroba gitu kan, sehingga makanan yang dikalengkan itu tahan hingga 3 tahun tanpa bahan pengawet itu sih. Nah, jadi saya penasaran juga, kan di sini dagingnya tuh dombanya tuh dijualnya per kaleng ya. Betul. Nah, kan itu di sana ada sisa-sisa tulang belulang dan lain sebagainya. Nah, tulang belulang itu tuh dikemanakan dan seperti apa gitu? Seperti apa? Oke. Ya. Terus gini, ada kepala kaki yang tidak kita proses, itu dulu kali ya Mas gitu. Kepala kaki ini kemana gitu? Kepala kaki kita itu ada, kalau untuk yang kita itu ada produk tersendiri gitu. Tapi untuk program, biasanya kalau untuk program kita itu lebih disalurkan karena lebih fokus di pengolahan dagingnya saja gitu. Jadi pengolahan kalengnya yang difokuskan ya? Betul. Itu disalurkan ke mana ya? Boleh tahu? Oke. Disalurkan itu kita disalurkan ke memang yang menjadi haknya gitu kan, ke beberapa tempat juga gitu kan, entah itu ke rumah yatim gitu kan, atau langsung biasanya kita udah langsung punya jaringan gitu kan, jadi nggak kita yang langsung bagiin satu-satu gitu. Nah, jadi kan teman-teman di sini bisa tahu nih bagaimana mungkin domba atau sapi yang teman-teman sudah dikurbankan hanya bentuk dalam kaleng itu daging, berupa daging. Nah, mungkin tulang beluangnya atau jeroan-jeroan yang lainnya tahu kan sekarang itu dikemanakan. Jadi tidak usah khawatir lagi, itu udah disalurkan kepada orang yang tepat untuk menerimanya, seperti itulah. Nah, Mbak Sinta boleh jelasin nggak ke teman-teman semua bagaimana kelayakan kambing untuk kurban? Mungkin ada yang penasaran, mungkin apakah daging atau umur si kambing tersebut, hewan kurban tersebut udah sesuai syariat Islam apa belum, apa bagaimana? Mungkin ada yang penasaran, bisa langsung dijelaskan. Oke. Kurang lebih untuk umur hewan yang dikurbankan itu untuk domba itu kurang lebih di umur 1,5 tahun gitu kan. Nah, terus untuk kelayakan bagaimana nih gitu kan, teman-teman pasti banyak yang penasaran juga, bener gak sih udah sesuai gitu. Nah, alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama dengan dinas, otomatis sudah ada dokter dari dinas yang langsung berkunjung untuk mengecek semua hewan kurban gitu. Walaupun kami sudah ada surat sehat yang sebelumnya dan lain sebagainya gitu kan, tetap nanti ada dokter atau ahlinya yang berkunjung ke kandang kami, seperti itu. Seperti itu penjelasannya. Jadi sini kami benar-benar dari segi kesehatan kami dilihat betul karena ada tim dokter khusus. Dari segi syariat Islamnya juga kami mematuhi syariat Islam dengan tuntunan-tuntunan yang sudah jalurnya lah. Jadi tidak usah khawatir. Meskipun teman-teman berkurban dalam bentuk kaleng, kehikmatan dalam berkurban akan terasa lebih baik lagi gitu. Nah, saya udah mengajak ke kandangnya untuk melihat kondisi hewan, kondisi kandang, sampai ke produksi pengemasan daging kurban-kurban dalam bentuk kaleng.
Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin berkurban di Urban Kurban, silahkan langsung lewat ke website atau masuk ke Instagram kami di Urban Kurban dan juga langsung hubungi WA kami. For your information nih, sekarang lagi hype-nya penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku yang disebarkan oleh hewan ke hewan melalui udara. Nah, lebih baiknya atau disarankan pembagian daging itu berupa daging matang yang udah melewati sterilasi. Salah satunya dalam berupa kaleng. Karena kenapa? Tadi yang sudah dijelaskan oleh Basinta bahwa proses pengalengan udah melewati sterilisasi sehingga menghilangkan mikroba-mikroba yang ada dalam daging sehingga daging yang kita konsumsi itu lebih baik dan lebih sehat. Berkurbanlah di Urban Kurban, solusi mudah dalam beribadah kurban. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.